MySpace ya. Kita pakai MySpace, saya udah nantangin Allah. Terus zamannya friendly atau apa gitu kan ya. Ya, Saya nantangin Allah juga. Terus zaman Facebook. Nah, waktu zaman Facebook tuh saya agak sibuk ya karena saya banyak pindah tempat, jadi agak-agak sibuk, nggak keurus deh ya. Nah, saya tahun 2012 itu saya belum menjadi Kristen loh. Saya belum Kristen loh itu, saya masih agnostik. Ya, tahun 2012 saya terima Yesus, ya. Nah, saya lanjut tiap tahun saya tantangin. Bahkan maaf ya, ini maaf nih buat teman-teman Muslim nih ya. Ya, ini maaf nih ya. Saya bakar Quran saya untuk membuktikan kalau dia tuh si Allah tuh nggak bisa berkuasa sama saya. Dan memang nggak berkuasa. Itu. Sekarang nyesel gitu. Gue mesti beli lagi yang baru. Mahal juga ya? Mahal juga. Ternyata Quran di sini mahal. Apalagi Quran yang bermutu ya. Ya. Nah kawan-kawan, kalian sudah mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mensupport, membantu, mendoakan pelayanan yang sedang kami lakukan di Pulau Mentawai ini. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar pelayanan yang kami lakukan di Mentawai ini berbuah hasil. Mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan alias muqallab, lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan kali ini kami sangat membutuhkan doa, dukungan, dan support saudara semua. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Dewi Bulan diisukan kena azab oleh para polemikus muslim, oleh para debater muslim. Ya, Bapak Ibu, mereka sedikit-sedikit kena azab. Sedikit-sedikit kena azab, sedikit-sedikit diazab. Kita orang Kristen, azab, kutuk, celaka itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus, ya. Sudah dipatahkan semuanya. Makanya tidak ada orang Kristen yang kena azab. Tidak ada sama sekali. Saya Bapak Ibu berapa kali mereka meminta kepada Tuhannya supaya saya diazab. Tapi sampai sekarang saya tambah sehat, saya tambah semangat di dalam memberitakan Injil. Bahkan saya tambah bersuka cita, dan setiap saat kita pergi memberitakan Injil, setiap saat kita pergi menguatkan anak-anak Tuhan, setiap saat kita pergi dan mencari orang-orang yang hilang, mencari mereka yang sudah di kamar sebelah, mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, kita cari mereka. Sementara Bapak Ibu, kalau saudara melihat bagaimana ancaman itu, bagaimana hinaan, bagaimana makian itu, dan bagaimana mereka memohon, meminta supaya saya diazab, supaya saya ditabrak, supaya saya celaka, dan segala macam bla bla bla. Dan ini juga Bapak Ibu yang dilakukan oleh mereka terhadap Dewi Bulan. Ya, Dewi Bulan ada di Amerika. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa dapat video dan video siapa itu diambil sehingga mereka mengatakan Dewi Bulan diazab oleh Allah. Kenapa mereka bisa katakan itu? Karena Dewi Bulan setiap tahun Bapak Ibu dia menantang Allah supaya dia diazab. Nah, dia tantang saudaraku. Saya belum pernah menemukan ada orang yang menantang Tuhan ya. Tapi Dewi Bulan benar-benar sangat percaya, dengan yakin, dengan mantap dia menantang Tuhan para debater ya, para polemik ya saudaraku, luar biasa. Tetapi saudara kita melihat bagaimana hal ini ulas dan dikupas oleh Bang Rudy Yohanes, sang debater. Kalau sekarang nama channelnya itu nama apologet kah atau nama penginjil? Saya lupa nama channelnya ya. Sang apologet nama channelnya. Bapak Ibu, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Sekali lagi, kalau kita semua azab dan kutuk tersebut sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita menyaksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. MySpace ya, kita pakai MySpace, saya udah nantangin Allah. Terus zamannya friendly atau apa gitu kan ya. Nantangin Allah juga. Terus zaman Facebook. Nah waktu zaman Facebook tuh saya agak sibuk
ya, karena saya banyak apa sih pindah tempat, jadi agak-agak sibuk, nggak keurus deh ya. Nah, saya tahun 2012 itu saya belum menjadi Kristen loh. Saya belum Kristen loh itu, saya masih agnostik. Ya, tahun 2012 saya terima Yesus, ya. Nah, saya lanjut tiap tahun saya tantangin. Bahkan maaf ya, ini maaf nih buat teman-teman Muslim ya. Ya, ini maaf ya. Saya bakar Quran saya untuk membuktikan kalau dia tuh si Allah tuh nggak bisa berkuasa sama saya. Dan memang nggak berkuasa. Gitu. Sekarang nyesel gitu. Gue mesti beli lagi yang baru. Mahal juga ya di Mahal Amerika. juga, ternyata Quran di sini mahal. Apalagi Quran yang bermutu ya. Ya, nah kawan-kawan, kalian sudah mendengar kesaksian Dewi Bulan. Segeralah tangkap Dewi Bulan ini karena dia sudah menista, ya. Kalau di Indonesia sudah masuk Selkian Dewi Bulan. Kalau di Amerika bisa nggak ditangkap ya? Dirimu masih warga negara Indonesia atau di Amerika? Oh, saya udah nggak warga negara Indonesia, udah lama. Saya warga negara Amerika tuh udah lama. Ya. Jadi kawan-kawan, jawabannya Anda kurang beruntung. Itu aja lagi. Andai kata dia warga negara, tangkap Silakan kalian ya. dicoba, gitu kan? Silakan aku dicoba. setuju. Aku setuju kalian tangkap Dewi Bulan ini karena katanya pengakuan dia membakar kitab suci kalian ya. Aduh, ngeri juga Dewi Bulan ini, wah. Nah, sekarang yang terbaru Dewi Bulan. Sosok Dewi Bulan ini kan masih sering live ya bersama saya. Kalau sama penggugat itu sering ketawa, tapi takut dosa. Jadi saya nggak pernah tampak wajah untuk ketawa. Kalau tampak wajah ketawa nanti saya yang kena azab. Saya kan masih di Indonesia, saya takut kena azab. Kayaknya kalau di luar negeri orang nggak takut kena azab. Kalau di Indonesia saya takut. Karena takutnya seperti Rudi Simamora kan kena azab, dia langsung digeruduk ya. Langsung masuk sel, langsung ya begitulah menderita di sana. Nah, setiap tahun Dewi Bulan buat tantangan. Tantangan tahun ini pasti ada ya, tapi jangan diungkapkan di sini loh, nanti aku ditangkap. Ada nggak kira-kira jawab aja? Kira-kira ada nggak tantangan? Lihat profil saya aja ya, lihat profil saya aja, jalan-jalan lihat profil Dewi Bulan kayak gimana gitu kan, lihat aja itu. Iya, woi kawan-kawan, memang harus ditangkap orang ini kawan. Tahun ini pun dia berencana nantangin lagi. Aduh, nggak ngerti aku kawan. Gimana lah ya? Ada yang mau main demo Dewi Bulan silakan di Jadi Kedubes Amerika. partner saya berganti-ganti ya. Sekarang kan sang penggugat sibuk di TikTok kan, oke nggak apa-apa. Nah ada yang diincer gitu. Terus saya partneran dengan Pak Senopati, dia tinggal di benua Afrika, ya, dia ada di benua Afrika gitu. Jadi saya partneran sama Pak Senopati. Nah Pak Senopati dia murtadin juga gitu. Sama seperti saya, dia hampir join ISIS juga dia tuh tahun berapa itu dia sempat join ISIS. Udah niat join ISIS ya. Udah niat tuh, tapi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, ya dia juga bukan manusia, bukan orang ece-ece ya dia. Jadi dia sempatkan kalau lagi nggak ada pasien gitu, dia sempatkan join sama saya. Tapi kalau lagi sibuk, lagi banyak pasien, lagi istilahnya lagi kalau di istilah kesehatan kan ada istilah ronda, jadi standby kan, masih standby, ya dia nggak bisa ikutan live gitu. Tapi nggak ngaruh sih buat saya sendiri juga rame juga, kagak ngaruh. Siap. Ya, Dewi Bulan saya mau bertanya sedikit ya. Saya heran melihat pernyataan Dewi Bulan. Kenapa saya heran? Kenapa setiap orang ke luar negeri ditangkap oleh Tuhan Yesus? Sementara kami yang di dalam negeri ditangkap oleh polisi. Gimana itu kira-kira? Karena aku heran ya. Kami bicara iman ditangkap oleh polisi. Kalian bicara iman ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Coba lu, aku ingin tahu aja. Kebanyakan orang yang ditangkap Tuhan Yesus itu karena nantangin Tuhan Yesus. Saya juga nantangin Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya menjadi Kristen, ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Wih, parah juga ya. Saya bahkan menghadap ke atas, menghadap ke langit ya, itu sembari tolak pinggang gitu kan, nantangin Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan saya dijamah sama Tuhan Yesus. Jadi makanya saya selalu nantangin teman-teman Muslim, kamu tantangin aja Yesus. Oh, saya ada feedback ya, Bang? Cepat ya. Bukan, saya maklum karena ada mic ini. Ya. Tunggu, matikan dulu dia. Makanya saya selalu tantang teman-teman Muslim gitu ya. Tantang aja Yesus. Tantangnya jangan yang jelek-jelek, karena nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Misalnya seperti si Agustan gitu kan. Jangan nantang yang jelek-jelek, jangan apa namanya? Yesus ini lu coba bunuh gua dalam waktu sebulan gitu. Nah, jangan
Ya, tapi tantangannya misalnya gini, misalnya ada keluarga yang sakit-sakitan atau ada siapa gitu ya. Yesus, kalau kau memang benar Tuhan, nih sembuhkan ini mamaku. Aku udah bangkrut ngebiayain mamaku, apalah tantangin Tuhan Yesus. Itu. Tuhan Yesus pasti jawab kok, karena dia hidup. Tapi kalau orang menantangi Tuhan orang lain, nggak pernah ditangkap. Aku dengar, saya menantangi Tuhan orang lain, saya ditangkap oleh Tuhan orang lain itu. Yang ada ditangkap polisi, ya kan? Jadi ini mungkin perbedaan yang menyolok kawan-kawannya. Jadi gini, kalau nantangin Yesus, kalau nantangin Yesus, Yesus sendiri yang datang, gue samperin lo. Tapi itu karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita menjawab segala tantangan. Nah kalau yang sebelah, yang menjawab tantangan kan krocok-krocoknya, semut-semutnya yang ngejawab. Ya kan, sementara yang di atasnya bengong-bengong aja, di RC aja jauh banget. Makanya mereka kan masih pakai toa kan, banyak-banyak kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Dewi Bulan. Ini kan sudah santer beredar bahwa dirimu sudah meninggal dalam kondisi membusuk dan ditunjukkan foto itu kering kering korontang gitu ya. Memang dipanggil di situ Dewi. Makanya aku bilang ini orang ini mengedit bongak sekali. Bongak itu bodoh ya. Kenapa saya katakan bongak? Di Indonesia mana ada panggilanmu Dewi? Saya yakin itu kan. Ini orang bongak sekali. Jadi ini saya orang yang terbuka ya. Jadi saya ini kan dari keluarga Durhams. Keluarga Durhams itu keluarga plantation. Jadi kami dari England ya. Ini zaman-zaman Thomas Jefferson ya. Kami dari England. Terus kami memiliki plantation, kami memiliki banyak slaves itu kayak budak-budak ya, budak-budak, dan kami memiliki wilayah-wilayah tersendiri. Misalnya di North Carolina itu ada boleh dikatakan satu kabupaten deh ya, satu kabupaten itu dinamakan Kabupaten Durhams. Lalu ada university di Connecticut, itu Universitas Durhams. Ada lagi di South Carolina itu ada namanya Plantation Durhams. Karena keluarga Durhams itu termasuk salah satu keluarga awal dari England ya, dari British itu yang datang ke Indonesia. Nah, keluarga Durhams ini termasuk keluarga boleh dibilang keluarga bangsawan ya. Dan mereka ini adalah keturunan Yahudi. Jadi almarhum suami saya adalah seorang keturunan Yahudi. Tapi Mesianik ya, bukan Yahudi yang Mesianik. Makanya saya selalu dipanggil dengan Mrs. Durhams. Ya, Mrs. Durhams. Bukan Dewi Bulan ya? Bukan, Mrs. Durhams. Nah, saya mati pun saya sudah dijamin. Istilahnya, saya nggak perlu repot-repot. Ya, anak saya tinggal panggil aja pihak militer. Ini mama saya mati. Mereka yang urus. Jadi kuburan saya sudah disediakannya itu di makam pahlawan. Karena suami saya seorang veteran. Ya, dan itu tanpa biaya. Apapun yang anak saya nanti keluarkan, misalnya proses proses rumah sakit, proses penguburan, transportasi, ya mau pakai helikopter sekalipun itu akan dibayarkan kembali oleh anak saya. Apapun pengeluaran untuk penguburan, seperti juga apapun pengeluaran saya untuk suami saya itu dibayarkan penuh oleh pemerintah, gitu loh. Jadi saya nggak pernah khawatir. Dan kalau saya sampai masuk rumah sakit, pasti rumah sakit yang di-approve oleh militeri. Gitu loh, Bang. Bukan rumah sakit yang ecek-ecek kayak tadi tuh. Apaan tuh? Itu rumah sakit, ya rumah sakit apa? Lemah lembut itu, rumah sakit lemah lembut, ya kan? Oke, nah, ya sebentar. Ini aku punya channelnya kok jadi macet ya? Apa sini? Sebentar Dewi Bulan ya, sebentar. Ya, jadi kawan-kawan kalian sudah mendengar semuanya. Maka dari itu kawan, janganlah gampang sekali menebar isu. Kenapa? Akibat isu yang kalian tebarkan, berita bohong itu orang bersukaria dan bersukacita. Yang uniknya mereka memuji-muji Tuhan kalian. Wah, ini sudah datang, terbayar tunai, terbayar lunas. Banyak itu saya lihat komen-komennya, seolah-olah Tuhan kalian punya kuasa. Nah, sekarang tambah dilecehkan Dewi Bulan kawan. Gue juga ikut komen loh, gue juga ikut komen loh. Gue masuk ke Twitter mereka, gue masuk ke YouTube mereka, gue komen, gue ketawain sampai ke lucu ya, soalnya. Jadi kawan-kawan, ya itulah efeknya kalau kalian menebar berita hoax dan kalian dengar, kalian suka, terus kalian bersuka cita, bergembira dan memuji-muji Tuhan. Sekarang Tuhan yang kalian puji itu
maaf ya, sudah dikalahkan Dewi Bulan karena dia hidup kawan. Akibat orang yang nyebar berita bohong ini, ya kan? Jadi Dewi Bulan tekek-tekek aja bahwa dia merasa dia menang daripada Tuhan yang kalian sembah. Makanya aku bilang sama kalian, ini nih, tangkap ini. Nanti dia mau buat hujatan tantangan baru katanya ya. Semoga kalian laki dalam artian semoga kalian beruntung bisa menangkap beliau ya. Bila perlu kemarin juga sudah masuk TV ya. Masukkan lagi TV. Ternyata Dewi Bulan tidak mati. Kami sudah bersyukur-syukur, rupanya kesyukuran kami ini dibohongi orang ini gitu ya. Nah, ini nih orangnya nih, ha. lagi banyak yang nangis itu di bawah tuh. Iya. Banyak yang nangis itu. Oh ya, ada satu ini, ku baca dulu ya Dewi Bulan. Dia bilang gini, "Wahai Dewi Bulan, jangan kau sombong di muka bumi ini, ingat itu. Sugiono Suryo Dimejo." Ya, jadi dia bilang jangan kau sombong di muka bumi. Dewi Bulan di muka bumi sekarang tapi sudah jadi vampir. Masih di muka bumi juga dia. Menantang itu bukan sombong loh ya. Menantang Tuhan itu bukan sombong ya. Bahkan maaf ya, saya sering kok nantangin Tuhan. Saya di Kristen nih, menjadi seorang Kristen, saya sering nantangin Tuhan. Ya, saya minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan kita ini ya, Tuhan Yesus ini sangat kasih dengan kita, penuh kasih. Kita nantangin Tuhan kita, tetapi Tuhan menjawab kita dengan penuh kasih. Ya, waktu suami saya baru meninggal itu kan, saya nantangin Tuhan, saya mencak-mencak sama Tuhan, saya marah-marah sama Tuhan. Tapi dengan kasihnya, Tuhan menjawab saya, tentu dengan firman-Nya. Ya kan? Jadi kita nantangin Tuhan kok. Bukan hal yang sombong, justru itu membuktikan kalau Tuhan itu ada. Ya, sekarang Dewi Bulan aku beranjak lagi ya. Mumpung apa ini eksklusif wawancaranya nih ya. Kita pernah waktu itu berbincang tentang para apologet internasional, ya kan? Saya heran itu, bagaimana Dewi Bulan ini bisa menjadi terlibat kepada kumpulan apologet internasional. Dan kalau bisa sebutkan siapa sih yang sudah ibaratnya bersalaman atau ketemu muka atau berbicara sama Dewi Bulan. Semua penggemar kan ingin tahu. Silakan. Kayaknya hampir semua saya sudah ketemu. Bahkan yang wajahnya nggak kelihatan pun kita sudah jalan-jalan bareng, sudah makan dengan keluarganya, sudah nginep, gitu kan. Seperti misalnya Adam Seeker, itu kan dia sangat eksklusif ya. Dia sangat pilih-pilih dengan siapa, gitu kan. Nah, kita sudah seperti keluarga. Gitu. Nah, yang belum Zakaria Butros, saya sudah ketemu Zakaria Butros, Abuna Zakaria Butros. Wah, idolaku tuh. Ya, saya sudah saya cium pipi kiri kanan karena kasih ya, cium tangan, ya sharing. Tapi saya nggak sempat foto-foto karena waktu itu dia kan dijaga ketat oleh beberapa orang gitu loh. Jadi saya juga nggak sempat selfie, nggak enak. Tapi ada teman saya yang memfotokan gitu. Terus satu yang belum pernah ketemu itu tapi akan ketemu adalah Christian Prince. Jadi tinggal nunggu waktu. Ngeri nih. Ya, tinggal nunggu serius waktu. Nih. Wah, dengar-dengar kawan. Jadi kalau kalian mau tahu Christian Prince dari sekarang, kalian harus membuntuti kemana Dewi Bulan pergi. Biar ketemu kawan. Mulai dari sekarang loh ya. Mak, ngeri nih. Ya, bagaimana cerita keterlibatan dengan orang-orang besar nih? Keterlibatan dengan orang-orang besar itu kita harus jujur. Itu aja kok intinya. Jujur, tulus, dan tidak ada unsur di balik apa ya? Menginginkan sesuatu di balik pertemanan itulah. Gitu ya. Itu yang mereka harapkan. Gitu loh, bukan orang yang tipu-tipu, dan mereka juga mengharapkan apa yang kamu kerjakan itu legal. Misalnya gini, kalau saya memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu yang ilegal, itu mereka akan step back, mereka nggak mau, gitu loh, no way mereka mau. Jadi pastikan hidup saya itu benar dulu, hidup saya benar di mata hukum negara dan hukum Tuhan, ya. Keterbukaan. Jadi saya yang memulai dengan keterbukaan saya kepada teman-teman di Apologet Internasional. Nah, dari situ teman-teman Apologet Internasional itu membukakan pintu untuk saya. Kayak misalnya saya tadi pagi ngobrol sama Pak Rene atau Pak Lowo Ijo ya, kalau ada yang kenal dengan Pak Lowo Ijo. Saya kan mau ajak dia nih, ajak dia konferensi di London kan. Ayo Pak, saya bayarin tiketnya, ya kan, saya bayarin tiket kereta ke London deh, karena kan saya ke Amsterdam dulu ya. Gue
ayo hotel gue bayarin, pokoknya ikut gue, gitu kan. Nah, teman-teman itu biasanya kan tanya dulu itu siapa. Kalau saya bilang, oh ini saudara saya, dia orang Indonesia, dia teman saya percaya dia. Mereka akan memperlakukan siapapun yang saya bawa ini sama seperti mereka memperlakukan saya, gitu loh. Tapi kalau ada orang yang bilang gini, oh saya kenal dengan Sister Lin, misalnya, saya kenal Sister Lin, ya saya tahu dia ngomong deh. Tapi ketika mereka nanya ke saya, Sister Lin, kamu kenal nggak sama orang ini? Kalau saya bilang saya nggak kenal dan saya nggak percaya orang itu, mereka akan memperlakukan step back, gitu loh. Jadi karena mereka sudah melihat kredibilitas saya, mereka sudah melihat hidup saya yang terbuka, gitu. Jadi intinya adalah kejujuran. Nah, ini berikutnya, apakah apologet internasional itu mengerti bahwa Dewi Bulan sering menantangi Tuhan orang sana? Tahu nggak orang itu? Dan apa pendapat mereka? Ngerti banget. Pendapatnya Karena mereka ngawasin. Pertama mereka ngawasin video saya, mereka nonton TikTok saya, mereka buka-buka profil saya, mereka tahu banget. Bahkan bro tahu nggak yang namanya bro Sister Amani? Ya, Sister Amani itu dari Al-Hayat Internasional Mesir. Ya, dari Al-Hayat Internasional TV. Ini televisi loh ya, bukan cuma YouTube, bukan televisi. Dia punya satelit sendiri, ya, Al-Hayat Internasional TV. Bukan Indonesia, bukan, ini dari Mesir, ya, yang Mesir punya, gitu kan. Saya dan dia memiliki hubungan yang baik dan sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki hubungan yang baik dengan Sister Amani. Ya, saya sudah diinterview dengan Sister Amani dan next visit nih, kalau saya balik lagi ke Santa Ana, karena kan saya akan balik ke Santa Ana, saya akan diundang ke studio mereka untuk interview seperti yang lain-lainnya. Itu saya juga diundang untuk interview bersama teman-teman tahu Brother Rashid. Ya, kalau kalian di Apologet pasti tahu deh. Brother Rashid itu dia juga murtadin. Ya, tapi dia berbahasa Arab. Kesaksiannya udah ada di mana-mana, dia ada di banyak TV, ada di CBN, TBN, di banyak TV, di Memri TV juga banyak ya. Dan entah tahun ini atau tahun depan ya, mereka meminta saya untuk kesaksian di televisi Arab English di Perancis. Tahu. Wih, Mary. mainannya nggak lokalan lagi kayak si Suma ya. Aduh. Nah, kawan-kawan, kalian sudah tahu apa dan bagaimana Dewi Bulan ya. Sekarang kalian sudah, aku yakin semua yang menonton ini baik dengan Paul Zhang, kemungkinan saya mau ketemu dengan Paul Zhang. Ya, meskipun kita berbeda pendapat dalam doktrin ya, berbeda istilahnya bertentangan ya secara doktrin, tapi buat saya kita tetap berteman gitu loh. Ya. Dewi salam ya, kalau jumpa Paul Zhang, salam dari sang debater bilang ya. Sang debater sudah rip. Sekarang namanya sang apologet, sang debater nggak ada lagi, sudah kukubur. Nanti saya sampaikan. Bu Dewi, sekarang saya percaya ini para penonton ya, baik di TikTok, di YouTube dan di Facebook, ini kan saya siarkan juga, dan pasti ada juga yang menyiarkan ini ya. Saya percaya mereka ini menunggu-nunggu tantangan apa lagi yang akan Dewi Bulan lakukan. Mudah-mudahan ya kawan-kawannya dalam waktu dekat ini kita lihat TikToknya atau Facebooknya atau apanya ya. Pasti biasanya dalam waktu dekat Dewi Bulan akan tantangin lagi. Challenge-nya apa, kita lagi penasaran ini Dewi Bulan ya. Ya ditunggu saja kawan-kawan semua ya. Tapi jangan kalian yang mengucapkan. Kalau kalian yang mengucapkan di luar negeri, Anda masih di Indonesia, jangan pernah lakukan. Dan juga gini, kalau Anda meskipun Anda di luar negeri, kalau Anda masih warga negara Indonesia, ya hati-hati karena nanti perpanjangan pasportnya bisa ditolak. Oh, nah itu tips and trick ya, kawan-kawan. Meskipun kalian sudah di luar negeri gitu kan, tapi selama paspornya masih paspor hijau, mendingan jaga mulut. Ya, karena negara bisa melaporkan pihak kedutaan atau pihak embassy atau pihak konjen ya, dan konjen mencatat siapa orang ini ketika dia mau memperpanjang paspor, memperpanjang stempel, bisa di reject atau ditolak.
Tuh ya. Oke. Dewi Bulan, apakah menerima saya naikkan satu orang untuk bertanya atau gimana? Ya, Kalau boleh enggak, nanya ya aja. enggak. Kalau Nanya oke, aja. ini ada Black Chan. Ini mumpung masih ada baterainya. Ya, silakan. Ini sudah ada Black Chan. Silakan bertanya tak pada Dewi Bulan, tapi Black Chan kalau mau marah sama Dewi Bulan Oh, iya sih silakan. mau nge-report Tapi ini, dia mau report, Turunin, oh gitu. Oke, kok tahu mau report gimana sih caranya? Oh, gitu ya. turunin. Gimana nih? Udah aku pencet, oke. Oh gitu tekniknya ya. Aku sering gitu. Jadi kalau dia Terus, naik lalu langsung ngopi, report ya. Selamat siang, salam. Salam. Silakan Torus, tapi jangan menghujat Torus ya. Kalau menghujat Dewi Bulan silakan, tapi menghujat yang di dalam diri Tidak, kita. Silakan. saya hanya salut dengan Bu Wulan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya salut. Ya, terima Hanya kasih. sebatas jadi fans dari saya Nasrani. Ya, terima kasih Pak Kristen, Pak, bukan Nasrani. Nasrani Ya, itu diluruskan apa? itu Pak Torus. Beda Nasrani Oh, dengan iya. Kristen ya. Ya, saya juga ya Oke. Protestan Bu Dewi. Saya sangat Ya. bisa berterima kasih bisa berbicara langsung dengan Bu Dewi. Puji Tuhan. Kasih doa. Oke, Le. Oke, Le. Hanya sebatas Ya. itu, Le. Semoga Tuhan Ya. memberkati Bu Dewi. Amin. Amin. Semangat selalu. Ya. Ya, mereka berbicara sama Bu Dewi Bulan aja udah senang ya, luar biasa. Sekarang Malioboro 77 dulu. Ingat ya, menghujat Dewi Bulan bisa, tapi jangan menghujat sesembahan orang lain di sini. Nanti Selamat tangkap ya. siang, sang debater sama Ibu Bulan. Selamat siang. Salam dari Bali, salam dari Bali. Silakan. Ini saya salah satu penggemarnya Mbak Dewi Bulan. Saya lihat di YouTube. Itu suaranya Mbak Dewi Bulan kencang, bagus sekali itu. Saya senang itu. Saya dukung. Kenceng. Saya senang ini dengan Ibu Dewi Bulan. Begitu saya lihat di Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan video daripada Dewi Bulan bersama dengan Bang Rudy Yohanes, sang debater yang saat ini nama YouTube-nya, nama akun YouTube-nya Sang Apologet. Nah, saudaraku, silakan tulis di kolom komentar. Ternyata sampai hari ini Ibu Dewi Bulan masih sehat walafiat, masih segar, masih sukacita, bahkan tambah semangat dalam memberitakan Injil, tambah semangat di dalam bersaksi, dan tambah semangat di dalam melawan orang-orang yang suka mengazab beliau. Bahkan beliau berani sekali menantang Tuhan saudara-saudara kita dari seberang. Ini luar biasa beliau, Bapak Ibu ya. Semangatnya luar biasa, keberaniannya luar biasa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah. Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.